Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, kita pada beberapa pertemuan terakhir banyak membahas tentang harta, ya, yang berkaitan dengan harta. Saya pagi hari ini masih ingin melanjutkan mengenai harta. Kali ini yang baik-baik, ya, rezeki yang halal, bagus dan barokah. Halalan thayyiban mubarakah. Halalan halal, thayyiban bagus, mubarakah yang diberkahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membagi kita, yang telah memberi kita kehidupan, untuk memberi kita kesempatan mengenyam kenikmatan berupa keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar kita bisa mempertahankan hidup dengan baik, Allah menyediakan kita bekal yang memadai berupa bermacam-macam produk alam yang bisa kita gunakan sebagai bahan-bahan makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Tapi kita harus selalu menyadari bahwa semua dan apapun yang kita terima adalah pemberian atau rezeki dari Allah. Rezeki itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pemberian. Jadi semua apapun yang kita terima adalah rezeki dari Allah yang menghendaki kita agar kita menggunakan rezeki tersebut sebagai bekal dan sarana untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Kita harus selalu ingat bahwa semua itu adalah bekal, bukan tujuan. Orang yang menganggap pemberian Allah atau rezeki itu sebagai tujuan, dia akan berhenti di situ. Dia tidak akan melanjutkan perjalanannya untuk menggapai tujuan, tapi dia akan terhenti di bekal tadi. Ya, berhenti di situ dengan memanfaatkan hidup ini hanya untuk mencari dan menikmati rezeki tersebut. Itu seperti firman Allah, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Apapun yang kalian diberi adalah bekal hidup di dunia dan perhiasan dan hiasan untuk kehidupan di dunia. Yang perlu kita ingat berikutnya, wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih bagus dan lebih kekal. Jadi yang namanya bekal itu hanya sementara dan akan sirna. Kalaupun rezeki yang kita miliki itu belum sirna, mungkin juga kita yang meninggal duluan. Nah, mumpung ada rezeki dari Allah, fasilitas dari Allah, dan kesempatan kehidupan dari Allah, kita gunakan semuanya ini untuk mengejar yang di sisi Allah yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, Allah mempertanyakan, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak menggunakan akal dengan baik? Artinya, untuk memanfaatkan rezeki atau harta sebagai alat untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan kecerdasan. Ya, namanya tujuan. Tujuan itu kan di masa yang akan datang dan kita belum memperoleh sekarang. Untuk memikirkan tentang sesuatu yang di masa depan itu hanya orang yang cerdas yang bisa. Manusia yang tidak cerdas gak bisa mikir masa depan. Yang diketahui hanya yang sekarang dan di sini. Itu manusia yang kurang cerdas, apalagi binatang. Binatang tidak diberi akal, itu nggak ngerti masa depan. Oleh karena itu kita
jangan sampai merendahkan martabat kita. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang diberi akal dan kecerdasan yang perlu kita asah terus. Jangan sampai kita menurunkan martabat kita seperti binatang yang hanya menikmati rizki yang sedang dihadapi. Itu saja. Nah, karena semua rizki itu dari Allah dan semua rizki itu hanyalah bekal, maka semua harus digunakan untuk mendukung usaha-usaha kita untuk menggapai tujuan akhir. Ya namanya bekal itu untuk sekedar sarana untuk menuju, untuk memperoleh tujuan akhir. Tujuan akhir itu apa? Bisa orang merumuskan tujuan akhir itu surga. Tapi untuk bisa memperoleh surga, yang penting kalau Allah itu ridho pada kita, surga pasti dapat. Oleh karena itu, kalau kita menjadikan target atau tujuan kita lebih enak merumuskannya ridho Allah. Ridho Allah itu artinya kesenangan Allah. Kita berusaha menyenangkan Allah. Kalau Allah berkenan senang pada kita, pasti hidup kita di dunia ini akan dibuat baik dan di akhirat pun juga dibuat baik. Jadi target kita ridho Allah, ridho Allah. Nah, terus rezeki yang kita punya kita kerahkan semuanya untuk menggapai ridho Allah tadi. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a amradatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Allah maha penyantun terhadap hambanya. Ayat ini sering saya ulang-ulang supaya kita kalau sering mendengar lalu terus kita lama-lama hafal tanpa menghafalkannya, terus hafal dengan sendirinya. Karena pengajian kita ini itu kan untuk orang-orang yang semuanya sibuk. Orang yang sibuk, apa yang saya kemukakan ini mungkin tidak ada yang mencatat. Kalaupun ada catatan materi yang diberikan oleh Bu Reni atau Bu Naindra, nanti belum tentu di rumah sempat membaca. Nah, oleh karena itu saya ya udah deh, aku tak sabar mengulang-ulang lagi. Nah, saya sabar mengulang, Bapak dan Ibu sabar mendengarkan kembali. Ini targetnya, target jangka pendeknya, kalau sering mendengar, nanti tahu-tahu hafal. Karena namanya SOP itu tidak mungkin bisa kita laksanakan tanpa hafal. Ya ini SOP ya harus hafal dulu dong. Ya, ini kayaknya budaya deras sebenarnya. Ya, ridho Allah itu bisa kita peroleh dengan cara mengabdi kepada Allah. Udah mengabdi aja. Mengabdi kepada Allah. Ini kan kita bisa lihat orang-orang itu banyak yang mengabdi kepada ketua partai. Apalagi ketua partai yang partainya itu bisa mencalonkan presiden sendiri. Nah, itu jadi ketua partainya itu menjadi kingmaker. Oh, itu anggota partainya itu pada menghamba kepada ketua itu, siapapun. Nah, kalau kepada manusia menghamba begitu, padahal dia pemberiannya apa sih? Jabatan. Jabatan paling 5 tahun. Kalau Allah itu kekayaannya tidak terbatas, maka kalaupun seseorang itu menghamba kepada ketua partai, jangan lupa menghamba kepada Allah harus lebih dari itu. Tapi kalau nggak pakai kata menghamba, sebaiknya jangan kepada siapapun kecuali Allah, ya? Karena perintah ini, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menghamba hanya kepada Allah, ya? Memurnikan penghambanya hanya Allah. Jadi kalau tadi bilang menghamba kepada ketua partai, enggak, jangan pakai kata menghamba lah, ya, bersikap baik kepada mereka. Nah, kalau menghamba hanya kepada Allah, ya, ketika menghamba Allah harus secara murni, tidak untuk siapa-siapa,
dan punya kecenderungan ke situ sambil melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, antara lain menegakkan sholat, menunaikan zakat. Termasuk pengabdian kepada Allah secara tulus dan murni adalah ketika kita mencari dan memanfaatkan rizki dari Allah. Jadi, kita diberi rizki oleh Allah, tapi Allah itu kalau memberi mesti menggunakan sistem. Allah melakukan apapun menggunakan sistem. Allah memberi kita air untuk minum. Allah menciptakan sistem. Sistem itu melibatkan matahari, melibatkan berputarnya bumi, dan melibatkan bayangan. Ya. Tanpa bayangan kita tidak bisa mendapatkan pergerakan angin, ya. Karena dengan bayangan maka ada bagian yang panas, ada bagian yang sejuk. Panas dan sejuk itu menyebabkan perbedaan temperatur, perbedaan tekanan udara. Nah, ini menyebabkan terjadinya sirkulasi air. Jadi Allah kalau memberi rizki itu pasti menggunakan sistem. Nah, kalau kita kepengen dapat rizki, masuk ke sistem tadi. Jangan minta rizki hanya menengadah, berdoa terus di masjid pagi sampai sore, terus di rumah sholat malam, tapi nggak mau kerja. Nah, itu salah. Karena kita mesti memahami bahwa Allah kalau melakukan suatu tindakan, termasuk memberi rezeki, pasti menggunakan sistem. Kalau kita mau mendapatkan rezeki yang baik, kita masuk ke sistem tadi dengan cara-cara yang digariskan oleh Allah. Ya. Jadi saya ulang, termasuk pengabdian kepada Allah secara tulus dan murni adalah ketika kita mencari rezeki. Setelah kita mendapatkannya, kita memanfaatkan rezeki tadi dari Allah. Dan kita melakukan semuanya itu sesuai dengan bimbingan Allah. Sehingga rezeki yang kita peroleh dan kita gunakan semuanya halal, baik, dan barokah. Seperti yang diajukan oleh Allah, kita hanya makan yang halal dan baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi. Yang kita makan semuanya sumbernya di bumi. Ya, tanaman juga dari bumi, binatang, hewan kita sembelih dari bumi. Air juga dari bumi, meskipun kita menengadah hujan, tapi datangnya pertama juga dari bumi. Nah, kita makannya mesti dengan halalan thayyibah, yang halal dan bagus. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kok rezeki ada hubungannya dengan setan ini? Iya, untuk memperoleh rezeki itu jangan dengan cara-cara yang salah, dengan cara merebut hak orang lain. Oh, itu mengikuti setan. Ya. Terus ketika makan, mentang-mentang duitnya banyak, terus beli ini atau pesan ini pesan itu di restoran, terus yang dimakan hanya sedikit, sisanya dibuang. Setan lagi itu. Atau pesan lagi, semuanya dimakan, dihabisin sampai terlalu kenyang. Itu setan lagi. Ya. Jadi kita memanfaatkan rezeki dari Allah, barangnya halal, caranya juga halal. Barangnya juga bagus, ya, caranya juga bagus. Jadi coba saya uraikan sedikit mengenai rezeki yang halal. Rezeki yang halal adalah benda-benda yang bahannya atau substansinya tidak diharamkan untuk dikonsumsi. Yang diharamkan itu misalnya darah, daging babi, minuman keras, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Hewan yang disembelih untuk selain Allah itu misalnya
eh, hewan yang disembelih untuk sesajen, ya. Disembelih untuk ditanam kepalanya di proyek jembatan, proyek gedung dan sebagainya. Nah itu dagingnya pun juga menjadi haram, ya. Bangkai, bangkai itu apakah dia mati sendiri atau mati dengan digebukin, itu juga bangkai itu, atau mati tertabrak mobil, itu bangkai, itu haram, ya. Jadi rezeki yang halal itu yang bendanya itu secara substansinya itu tidak dilarang oleh Allah. Satu substansinya. Terus cara memperolehnya juga tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan. Cara memperolehnya, bekerjanya itu tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan. Yang diharam itu apa? Misalnya perjudian, mencuri, korupsi, menipu dan sebagainya. Itu cara yang diharamkan. Juga tujuan penggunaannya tidak untuk hal-hal yang diharamkan. Misalnya duit ini aku kasih 1 miliar atau 500 juta, kamu bunuh orang itu. Membunuhnya haram, maka upahnya pun juga haram. Jadi rezeki yang gunanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan haram, dia menjadi haram. Lalu apa rezeki yang baik itu? Rezeki yang baik adalah bahan-bahan yang konsumsinya dan penggunaannya memberi manfaat dan tidak menimbulkan penyakit atau bahaya. Jadi, misalnya buah sudah busuk, ya nggak usah dimakan, ya, atau makanan apapun yang sudah rusak, atau kalau di pabrikan itu yang sudah kedaluarsa, atau pil misalnya obat yang sudah kedaluarsa, nggak usah dikonsumsi. Itu rezeki yang baik, yang thayyiban. Sedangkan rezeki yang barokah adalah rezeki yang menghasilkan banyak kebaikan dan pahala. Misalnya makanan yang ketika kita makan, mengkonsumsi makanan, kemudian hasil dari makan tadi, energinya kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ditugaskan oleh Allah. Misalnya aku mau mengajari anak-anak muda biar bisa mencari rezeki yang halal. Aku kasih pelajaran marketing misalnya, supaya dia bisa menjual dengan baik, yang tidak terlibat dengan, tidak melibatkan keharaman. Nah, itu tugas dari Allah. Maka sarapan dulu supaya kuat mengajar yang demikian. Maka makanan tadi berkah. Karena apa? Makanannya menghasilkan pahala. Kelihatannya makan enak, tapi ada pahalanya. Itu yang berkah. Misalnya memberi makanan kepada santri yang sedang menghafal Quran. Oh, itu berkah juga. Karena apa? Duitnya paling berapa sih? Kemudian dipakai untuk makan santri. Dengan dia bisa makan, dia bisa mengaji, mengulang-ulang bacaannya. Setiap kali dia baca satu huruf pun itu kita sudah dapat kiriman. Nah, berapa itu pahalanya? Oh, banyak sekali. Nah, itu berarti entah makanan atau uang yang diberikan untuk konsumsi santri itu menghasilkan kebaikan, berarti barokah. Misalnya lagi, harta yang membuat pemiliknya merasa kebutuhannya tercukupi sehingga tidak perlu mencari yang haram. Sedikit, tetapi hitung-hitung bisa kok, bisa masuk, bisa menutupi kebutuhan. Nah, itu berkah juga. Karena apa? Dengan penghasilannya pas-pasan, dia tuh ketika belanja kan hati-hati. Dia tidak membeli sesuatu yang
di luar kebutuhan. Kalau membeli sesuatu di luar kebutuhan itu kan namanya menyia-nyiakan, wasting. Jadi betul-betul ketat itu, anggarannya tuh ketat. Dengan ketat maka dia tidak menghambur-hamburkan rezeki. Nah, kalau dia tidak menghambur-hamburkan rezeki kan tidak terlibat dalam keharaman. Nah, itu juga berkah. Lalu bagaimana caranya kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kita memperoleh rezeki yang halal, baik dan barokah. Mesti harus ada cara yang baik. Oleh karena itu kita pelajari. Nah, cara yang paling utama adalah memohon kepada Allah. Kok memohonnya itu didahulukan? Iya, karena hanya Allah saja yang bisa menciptakan produk-produk kebutuhan kita. Kita butuh nasi, yang bisa membuat pohon padi tumbuh, ya hanya Allah. Ya, makanya minta kepada Allah. Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Teman-teman, yang kamu sembah selain Allah itu nggak punya rizki. Mereka tidak bisa memberi kamu, apalagi yang disembah itu patung-patung. Apalagi membuat padi, membuat kurma, nggak bisa. Patung itu dipukul-pukul, dibentuk-bentuk sampai menjadi bentuknya seperti manusia. Itu yang mukul-mukul orang, dia juga bisa apa-apa itu. Oleh karena itu, fabtaghu indallahi rizqa. Mengharapkanlah atau carilah rizki dari sisi Allah. Nah, kalau mau mencari rizki dari Allah, wa'buduh, mengabdilah kepada Allah. Mengabdi itu artinya kita melakukan apapun hanya untuk Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah. Kalau kita mau mengabdi kepada Allah dan bersyukur, insya Allah rizki akan dilimpahkan oleh Allah. Mengabdi kepada Allah, misalnya, begitu seseorang lelaki menikahi seorang wanita, saat itu dia wajib memberi nafkah kepada istrinya. Yang mewajibkan Allah. Maka kalau dia bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah, memberi rezeki kepada istrinya atau memberi nafkah kepada istrinya, berarti ketika dia bekerja itu mengabdi kepada Allah. Terus dia mengabdi kepada Allah, ada hasilnya gaji atau upah atau keuntungan. Nah, terus washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, cara bersyukur itu adalah memanfaatkan pemberian Allah seperti yang diinginkan oleh Allah. Doanya bagaimana? Ada beberapa formula doa untuk memohon rizki yang halal, yang baik dan barokah. Ini hanya saya cantumkan dua macam doa yang populer, ya. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Wahai Allah, berilah kami rizki yang bagus, yang luas, yang halal, yang bagus, dan yang berkah. Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Ini permohonannya banyak itu, ya. Rizki yang bagus, yang luas, yang halal, yang baik, yang berkah. Ada juga yang mirip-mirip juga, Allahumma ya Rabbal Alamin, wahai Allah yang mengatur alam raya ini, urzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka, berilah kami rizki yang halal, baik dan berkah. Kama tuhibbu wa tardha ya Rabbal Alamin, sebagaimana engkau menyukai dan ridho atas rizki itu untuk diberikan kepada saya. Jadi yang diridhoi saja. Kita tidak mencari rizki yang tidak diridhoi oleh Allah.
Kalau rezeki itu hasil mencuri, itu Allah tidak ridho. Jadi kita menyebutnya yang engkau ridhoi. Ini sekaligus berarti yang yang tidak melibatkan keharaman. Nah, agar Allah mengabulkan permohonan kita, kita perlu menunjukkan sikap dan perilaku patuh kepadanya. Perilaku patuh mengabdi tadi kan untuk patuh kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dengan demikian kita berharap kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah akan mendapatkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, ya, hanya dua yang disebutkan, beriman, takwa. Terus lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Sungguh kami akan membukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Jadi akan datang barokah dari berbagai penjuru. Syaratnya hanya dua, beriman dan bertakwa. Ya, kalau kita mau begitu maka insya Allah berkah. Ini kebalikan dari itu. Saya pernah ketemu beberapa teman, antara lain salah satu di antaranya cerita dia bisnisnya itu menjadi supplier lembaga pemerintah. Terus dia harus memberi upeti atau gratifikasi kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan. Terus kamu dapat banyak dong, ya lumayan lah. Tapi habis juga Pak. Kenapa? Habis keuntungannya diminta sana minta sini dan kalaupun tidak sedang ada proyek, kadang-kadang datang minta duit, minta ini, minta itu, habis juga. Nah itu berarti tidak berkah, ya. Karena apa? Tidak taat kepada Allah. Agar kita tetap menjadi orang-orang yang bertakwa, kalau suatu saat kita gagal melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangannya, jadi kita kan diharapkan bertakwa nih. Bertakwa ini melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau misalnya kita gagal, ya, artinya ada kewajiban tapi kita nggak jalani, itu kan dosa. Wajib sholat zuhur, ternyata tak karena suatu hal tidak sholat zuhur, dosa itu. Atau melanggar larangan, dosa juga. Nah, terus bagaimana kita, orang Islam itu manusia, biasalah kita melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu kita harapkan tidak sengaja. Nah, terus begitu menyadari, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah akan mengampuni kita jika kita bersungguh-sungguh dalam memohon ampunan. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ini Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, mengeluh kepada Allah bahwa dia sudah menyampaikan pesan kepada umatnya. Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Nah, kalau kamu mau mohon ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menjatuhkan air dari langit dalam bentuk hujan yang lebat. Kenapa disebut ini hujan lebat? Karena saat itu sedang paceklik, kurang hujan, sehingga tanaman pada kering. Mohon ampun kepada Allah. Kalian kan banyak, ya, kita ini kan banyak dosa. Kalau kita mohon ampun, mudah-mudahan dosa itu dilebur, kemudian Allah mengampuni dan memberi kita berkah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan juga anak. Sudah begitu, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Terus kebun-kebun kalian menjadi subur. Sungai-sungai pun mengalir di kebun itu. Nah, ini kata kuncinya apa? Istighfar. Itu bisa membuka rizki. Nah, jadi pembuka rizki pertama tadi takwa. Yang kedua, istighfar. Nyambung gak itu antara istighfar dan rezeki? Nyambung. Nyambungnya begini. Orang yang suka istighfar itu kan suka minta maaf.
Orang yang suka minta maaf adalah orang-orang yang menyadari dia telah melakukan kesalahan. Kalau orang yang tidak suka minta maaf, dia itu melakukan kesalahan dan tidak menyadari dan tidak ingin mengoreksi. Kalau mohon ampun itu ingin mengoreksi. Kalau misalnya kita berbisnis dengan teman, kemudian kita melakukan kesalahan, lalu, oh maaf ya, itu kesalahanku. Terus kalau dia memaafkan, dia masih mau memberi order lagi. Tapi kalau udah salah, nggak ngaku, malah sok lagi, lain kali nggak usah pesen sama dia. Nah, berarti minta maaf itu mempermudah kita mendapatkan rezeki. Kalau orang tidak mau minta maaf, berarti dia tidak akan mau mengoreksi diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kalau dia tidak mau mengoreksi diri, ya siapa yang mau pesan sama dia? Ya. Kemudian sambil bertakwa dan berdoa, termasuk berdoa itu mohon ampun kepada Allah, kita mesti rajin bekerja. Rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi. Dan ini contohnya Bu Nuni tadi, 5:30 sudah berangkat. Nah itu bagus. Jadi dengan berangkat pagi-pagi untuk mencari penghasilan yang halal, kita niatkan bekerja untuk membiayai konsumsi keluarga dan pendidikan anak. Misalnya lagi kita bekerja untuk mengumpulkan bekal supaya bisa pergi haji, atau kita bekerja untuk membiayai orang tua yang sedang sakit, atau kita bekerja supaya ada kelebihan untuk menyantuni anak-anak yang sedang menghafal Quran dan sebagainya. Nah itu kalau kita mau rajin, kita termasuk yang didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkailah umatku di waktu pagi mereka. Di waktu pagi mereka, berarti mereka pagi-pagi sudah mulai bekerja. Ini hadis ini, doa Rasulullah ini dikutip oleh seorang sahabat namanya Sokhr. Sokhr itu pedagang yang dia suka berangkat pagi-pagi dan dia kaya, Jadi rupa-rupanya Sokhr ini mendengar doanya Rasulullah seperti itu, lalu dia coba terapkan itu, laksanakan. Terus dia menjadi orang kaya. Ya kalau orang berangkatnya siang-siangan itu kan ada, boleh jadi karena dia malas. Ya kalau malas, produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, ya rezekinya sedikit. Ya. Kemudian di samping itu, ketika kita ingin mengharapkan rezeki yang halal, bagus dan berkah tadi, kita mesti berusaha jujur. Jujur ini baik penjual maupun pembeli diharapkan sama-sama jujur. Jangan ada yang curang. Sehingga dengan demikian tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan atau ditipu. Nah, Rasulullah mengatakan al-bai'ani bil khiyar. Dua orang yang melakukan transaksi, penjual dan pembeli itu boleh memilih. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Artinya calon pembeli melihat barang ini dibolak-balik, dilihat dalamnya dan sebagainya. Selama belum berpisah itu dia masih boleh membatalkan, nggak apa-apa, biasa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya baik pembeli maupun penjual itu jujur dan mau menjelaskan kalau ada kekurangan, maka dua-duanya akan diberi barokah oleh Allah di dalam perdagangannya tadi. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatun bibai'ihima. Tapi kalau ada pihak yang bohong, misalnya menyimpan rahasia, ada cacatnya tapi disembunyikan, maka tidak akan ada barokah dalam perdagangan mereka. Jadi kita mesti jujur, jangan ada yang curang.
kalau mau membangun untuk orang lain, konstruksi, misalnya rumah, dalam waktu kalkulasi berapa ini RAB-nya, wah ini sekian sekian sekian, misalnya ini betonnya itu besi dengan diameter 12 mili, terus diganti dengan yang 9, itu kan sudah curang, ya. Nggak boleh. Ini ada seorang yang saya ketemu, dia bekerja di suatu museum. Dia tahu transaksinya, dia bukan yang membuat kebijakan, tetapi dia pegawai di situ, dia tahu transaksinya, catnya itu merek tertentu. Terus dia melihat, ini cat merek itu, kok penampilannya begini? Dilihat kalengnya bener. Terus ditelusuri, ternyata kalengnya itu pakai kaleng merek yang disetujui, tapi isinya diganti. Terus langsung suruh bongkar semua, catnya yang sudah nempel, bongkar, diulang lagi. Nah, itu banyak orang yang melakukan kecurangan semacam itu. Ya duitnya banyak, tapi tidak barokah. Rasulullah menjanjikan bahwa pedagang muslim yang jujur bukan hanya akan memperoleh keberkahan dalam dagangannya, tetapi juga sekaligus dijanjikan surga bagi mereka. Bahkan kalau dia mati dalam waktu melakukan bisnis yang jujur itu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Rasulullah SAW dikutip oleh Abdullah bin Umar, at-tajirul aminu as-saduqu al-muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang memegang amanah, yang memegang kepercayaannya atau melaksanakan kepercayaannya, as-saduqu yang jujur, al-muslimu dan berserah diri kepada Allah, maka besok ketika meninggal dunia di akhirat, ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, akan tinggal bersama-sama dengan para syuhada di hari kiamat. Jadi kita mesti menjaga kejujuran di segala hal. Kemudian kita juga perlu menjaga dan membangun hubungan baik dengan customer, bahkan sebenarnya hubungan baik dengan siapa saja, dengan semua pihak, baik mereka itu terlibat langsung dalam hubungan bisnis maupun tidak. Pokoknya kita berusaha berhubungan baik dengan siapa saja, semua orang. Nah, sikap dan perilaku yang mendukung hubungan baik itu lahiriahnya bisa memperluas jaringan bisnis. Kenalannya banyak dan dikenal oleh orang sebagai orang baik, orang jujur. Nanti kalau ada orang tanya, wah aku butuh ini kemana ya? Aku punya teman itu, orangnya baik sekali. Terus kita dapat customer baru, bukan dari teman kita, tetapi dari teman-teman kita. Untuk memperluas rezeki. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan orang yang dalam bahasa Arabnya namanya silaturrahim. Silaturrahim itu bisa memperluas dan memperbanyak rezeki. Tentu semua itu dilakukan hanya dalam rangka mencari ridha Allah, bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis. Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim, menjaga hubungan baik antar manusia. Itu ketika kita berbisnis dan kita bergaul, ya. Sekarang bagaimana kalau kita sedang mengonsumsi rezeki? Ketika mengonsumsi makanan, kita niatkan atau tujukan makanan itu untuk mendukung kegiatan ibadah, ya. Jadi artinya makan ini
kita lakukan untuk menggapai tujuan, purpose driven, ya. Purpose driven dikendalikan oleh purpose, oleh tujuan, bukan didorong oleh sebab, cause pushed, ya. Jadi ketika kita makan, kita niatkan tujuan saya apa. Nah, tujuan itu adalah tujuan yang sifatnya mengabdi kepada Allah. Makan supaya aku bisa mengajar dengan baik. Makan supaya nanti aku sholat Jumat tidak gemetaran, tidak ngantuk misalnya. Makannya jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti malah ngantuk. Aku makan sahur supaya besok kuat puasa. Itu konsumsi untuk tujuan ibadah. Bisa juga yang keduniaan, misalnya aku mau makan supaya aku tetap sehat, aku mau berangkat bekerja untuk melaksanakan kewajiban dari Allah supaya aku memberi nafkah kepada istri dan anak, dan seterusnya. Itu kita mengkonsumsi makanan selalu niatnya untuk mendukung kegiatan ibadah, misalnya untuk menjaga kesehatan dan memperoleh tambahan energi agar kuat melaksanakan tugas dari Allah seperti sholat, bekerja, mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Contoh yang disebutkan oleh Nabi adalah makan sahur. Rasulullah mengatakan as-sahuru akluhu barokah. Makan sahur itu barokah. Fala tada'uh, maka kalian jangan meninggalkan sahur. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma, meskipun sahur itu hanya minum seteguk air, itu sudah membantu karena memperkecil kemungkinan dehidrasi. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya itu, kalau Allah memberi rahmat dan malaikat mendoakan supaya Allah merahmati orang-orang yang bersahur. Nah, ini kita kiaskan, sahur itu makan untuk tujuan ibadah puasa. Ketika kita makan pagi, kita niatkan untuk mendukung kegiatan yang diwajibkan oleh Allah dan seterusnya. Dan ketika kita mengonsumsi makanan atau menggunakan materi yang lain, karena rezeki itu kan tidak harus berupa makanan, kita juga membatasi diri hanya menggunakan barang-barang yang betul-betul hak kita. Jangan sampai kita menggunakan barang atau makan makanan yang bukan hak kita. Caranya antara lain kita hindari jangan merebut atau menggunakan hak orang lain tanpa izin. Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna dunya hulwah khadirah. Rasulullah pakai kata-kata kias ini, bahwa dunia ini manis dan hijau, manis dan hijau, menarik ya, menarik dan enak. Barang siapa mengambilnya sambil memerhatikan haknya, hanya haknya saja yang dimanfaatkan, bukan hak orang lain, maka Allah akan memberi berkah kepadanya dalam kehidupan di dunia. Banyak orang yang mengambil makanan, mengambil hak orang lain, menuruti hawa nafsunya sendiri, sehingga tidak ada lain baginya di hari kiamat kecuali neraka. Jadi kalau sampai ada orang mengambil hak orang lain, maka itu neraka. Mengambil hak orang lain itu gimana? Banyak, misalnya memalak orang lain itu kan meminta tapi dengan paksa, mencuri itu mengambil hak orang lain, korupsi itu ngambil hak orang lain, mengambil hak orang lain sebelum orangnya menerima. Ada juga kalau kita semestinya wajib bayar zakat, kemudian kita tidak melaksanakannya, sebagian yang harus kita zakatkan itu kan hak orang lain. Kalau kita tidak membayar zakat, berarti kita makan hak orang lain, haknya orang miskin, neraka juga. Jadi
Orang tidak membayar zakat, tidak mau bersedekah itu tidak hanya dosa karena dia tidak melaksanakan tugas zakat, tapi juga dia makan makanan yang haram karena itu seharusnya jatahnya orang fakir miskin. Lagi, ketika kita mengonsumsi makanan, kita hindari jangan sampai kita membuang makanan meskipun hanya sedikit, jangan sampai terbuang. Kita hindari tercecernya makanan dan bahkan bekas-bekas yang tertinggal di jari-jari pun kita konsumsi sampai bersih. Kita ada orang yang suka makan pakai tangan, ya, nggak pakai sendok. Nah, itu di tangan itu masih ada tuh bekas-bekas makanan. Nah, itu jangan dibuang. Ya. Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'atul luqmatu ahadikum falyakhudha." Kalau ada kalian sedang makan kemudian ada yang tercecer, ambil. Oh, sedikit ini. Itu kalau nasi. Itu Allah kan menumbuhkan dulu tanaman padi itu. Terus Allah menyiramnya dengan air hujan atau sungai dan seterusnya. Sampai di mejanya orang disia-siakan, cacar begitu aja. Nggak boleh. Terus fal yumit maka nabiha min adza wal yakulha. Tentu kalau ada kotorannya disingkirkan karena kotoran itu bisa menimbulkan penyakit, singkirkan. Terus setelah itu makan. Nah, kalau misalnya kacang jatuh, ambil, cuci, terus dimakan. Wala yada'ha lisyaitan. Jangan sampai itu dibiarkan untuk dimakan oleh setan. Dimakan oleh setan. Terus itu orang, kalau begitu setan itu suka makan yang kecacar. Kalau letter luck-nya begitu. Tapi juga bisa berarti bahwa orang yang menyia-nyiakan makanan itu kan saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang membadirkan barang itu saudaranya setan. Berarti kalau membiarkan yang tercacar, ya sama dengan berteman dengan setan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah. Habis makan, ini zaman dulu makannya nggak pakai sendok. Jangan dilap dulu pakai sapu tangan, jangan. Tapi dimakan dijilatin dulu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena di makanan yang kita makan yang halal itu di situ ada barokah. Coba barokahnya itu di bagian mana? Ya, itu ada gambar yang saya ambil dari website. Ini juga suka jilati jari-jari. Itu baik ya, itu baik. Kemudian karena Allah menurunkan berkah pada makanan melalui bagian tengahnya, lalu merambah ke bagian pinggirnya, maka Rasulullah menganjurkan kita makan dari pinggir dulu supaya barokah tetap turunnya di tengah, nanti di pinggirnya ikut kena dapat barokah, aliran dari barokah tadi. Ya, Rasulullah mengatakan al barakatu tanzil wasatot ta'am. Barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafataihi, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya makanan. Wala ta'kulu min wasatihi, jangan kamu makan dari tengahnya. Nah, ini terutama kalau kita sedang makan bareng-bareng dengan orang lain. Ya, kalau di Arab itu kan suka makan seperti ini bareng-bareng. Jangan ambil dari tengah. Itu nanti bisa membuat yang lain jijik. Ambil dari pinggir. Karena barokah itu turunnya dari tengah kemudian merambah ke pinggir. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya, Allah memberi kita rizki sebagai bekal hidup untuk mengabdi kepadanya. Karena untuk mengabdi Allah, rizki harus halal, baik dan barokah. Untuk memperoleh rizki yang barokah, kita berdoa, bertakwa, mohon ampun, rajin bekerja, jujur, dan membangun hubungan baik. Ketika kita mengonsumsi rizki, kita niati ibadah dan memastikan bahwa yang kita makan itu hak kita sendiri. Kita hindari membuang makanan dan kita makan dari pinggir. Wa barik lana fima a'tait.
dan berkailah kami Allah dari apapun yang Engkau berikan kepada kami. Amin.